Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Muhammad Ali dari kelas 3 PAID. Insyaallah akan menjelaskan tentang metode pendidikan Islam. Di sini menurut Abdurrahman Al-Hawi, metode terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode mutual education, yang kedua yaitu metode kisah Qurani dan Nabawi. Yang pertama yaitu metode mutual. Metode mendidik secara kelompok yang pernah dicontohkan Nabi. Misalnya dicontohkan Nabi sendiri dalam mengerjakan sholat dengan mendemonstrasikan cara-cara sholat yang baik. Yang kedua, metode kisah Qurani dan Nabawi. Metode ini disebut juga metode cerita, yakni cara mendidik dengan mengandalkan bahasa baik lisan maupun tertulis dengan menyampaikan pesan dari sumber pokok sejarah Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Metode pendidikan yang lainnya yaitu metode perumpamaan. Perumpamaan yang diungkapkan Al-Quran memiliki tujuan psikologi edukatif yang ditunjukkan oleh kedalaman makna dan ketinggian maksudnya. Metode ini disebut pula metode amsal, yakni cara mendidik dengan memberikan perumpamaan sehingga mudah memahami suatu konsep. Jadi ini merupakan metode lain yang mana metode ini akan menjadikan suatu proses pendidikan menuju hasil yang insya Allah akan sempurna. Yang mana metode perumpamaan ini banyak sekali dicantumkan dalam Al-Quran, terutama kisah-kisah para nabi dan para salafus soleh, di antaranya seperti kisah Luqman Al-Hakim, kisah Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Ini metode perumpamaan yang nantinya insya Allah semua orang akan bisa berubah dengan cara metode yang digunakan ini. Perumpamaan yang menjadikan edukatif terhadap peserta. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode keteladanan. Metode keteladanan adalah suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara mendidik, memberikan contoh teladan yang baik kepada anak didik agar ditiru dan dilaksanakan. Metode teladan ini bertujuan untuk menciptakan akhlak al-mahmudah terpuji kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu metode ibroh dan mu'idoh. Ibroh adalah suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang disaksikan, dihadapi dengan menggunakan nalar dan menyebabkan hati itu mengakui. Yang kedua yaitu mu'idoh, disebut juga metode nasihat, yakni suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik memberi motivasi kepada seorang siswa. Juga metode pendidikan selanjutnya yaitu targhib dan tarhib. Pada konteks pendidikan, metode tarhib yakni suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh peserta. Yakni dalam konteks di sini seorang pendidik harus bisa menegur atau memberi hukuman yang mendidik, bukan yang menyakiti. Tetapi yang maksud di sini yaitu pendidik harus bisa memberi arahan, yang mana memberi arahan tersebut dapat menjadikan seorang siswa berubah akhlak yang buruk menjadi yang baik. Nah, sekarang menginjak kepada pembahasan yang terakhir yaitu relevansi metode pendidikan Islam pada konteks pendidikan terkini. Metode pendidikan Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, baik di masa klasik ataupun modern. Pada dasarnya antara zaman klasik, pertengahan dan modern, penggunaan metode pendidikan adalah sama. Namun hal yang membedakan antara ketiga periode tersebut adalah pengembangan dalam menggunakan metode tersebut dengan dibantu
alat atau media yang semakin canggih. Jadi relevansi atau penyesuaian antara metode pendidikan dengan objek pendidikan harus disesuaikan dengan kadar kemajuan zaman. Antara zaman Rasul dan zaman sekarang kan itu berbeda, maka media yang digunakan itu akan disesuaikan dengan kemajuan zaman. Itulah diantaranya proses atau metode pendidikan yang digunakan. Sekian dari saya, mohon maaf. Nanti ada pembahasan yang lain, silahkan coba rekan-rekan searching atau cari metode-metode yang sesuai dengan kondisi tempat dan waktu yang Anda alami. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekeliruan. Silahkan banyak metode-metode yang sesuai dengan kondisi yang kita alami. Sekian dari saya, mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.